dimaksud dengan tangkap tangan atau tertangkap tangan, Nat? Jadi tangkap tangan atau yang tertangkap tangan itu penjelasannya itu diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP, di mana yang menjelaskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Jadi kita bakal bahas apa hari Kak Bella? Kita bakalan bahas tentang kasus tangkap tangan yang melibatkan Rektor Universitas Lampung ya, Nat ya? Unila. Iya. Nah, di mana kronologinya itu siapa rektor itu namanya Pak Karomani. Itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2022. Nah, Pak Karomani ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ya Kak Bella. Nah, jadi kasus itu diusut dengan atas adanya laporan dari masyarakat. Nah, itu berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian diadakannya penyelidikan. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 malam, KPH berhasil mengamankan beberapa pelaku di 3 daerah yang berbeda. Yang pertama itu di Lampung, Bali, dan Bandung. Nah, para tersangka tersebut terdiri dari Rektor Unila yaitu Pak Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Pak Heriadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desviandi. Nah, jadi terdapat dugaan bahwa Pak Karoman itu aktif menseleksi calon mahasiswa yang mendaftar secara mandiri ke Unila itu Kak Bella. Nah, Pak Karoman juga memerintahkan bawahannya untuk bertanya soal kesanggupan orang tua dalam membayar sejumlah uang tambahan. Jadi keterlibatan yang staf-staf yang itu nanya sanggup nggak bayar segini gitu ya, Nat ya? Betul. Nah, jadi proses seleksi yang berbayar ini itu dilakukan Pak Karomani dan rekan-rekannya itu melalui seleksi penerimaan mandiri Universitas Lampung atau yang biasa disebut itu Manila. Nah, uang yang harus disiapkan oleh orang tua tersebut itu untuk dibayarkan kepada pihak universitas sebagai jaminan agar anaknya diterima di Unila berkisar antara 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Banyak ya, Nat ya? Itu bukan uangnya sangat dikit, apalagi itu cuma untuk masuk kuliah. Masukin anak. Dan dimana nanti setelah kuliah dia harus mencari lagi pekerjaan. Benar. Apakah balik modal kita nggak tahu. Terus juga saat melakukan operasi tangkap tangan itu KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sejumlah 414,5 juta slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,4 miliar. Wah, banyak sekali Kak Bella. Macam-macam ya. Ya, cak mana nyinggok duit sebanyak itu teh belum pernah. Ada apa tidak tahu nah kita duit sebanyak itu. Nah, dari pihak yang diamankan di Bandung, KPK mengamankan kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Fantastis sekali, luar biasa. Nah, jadi apa pasal yang dilanggar oleh pelaku suap ini? Oke, jadi kan itu tadi banyak kan yang terduga pelakunya itu Andi Desviandi ini selaku orang tua murid yang memberi suap para pihak itu disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1. Jadi Pak calonya itu bukan calo, itu kayak orang tua. Misal kayak dia punya anak mau dimasukin ke Unila, dia bayar. Dia salah satu yang nyogok pihak kampus ini. Jadi Andi Desviandi ini selaku pemberi itu dia melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus tadi yang Karomani, Heriadi, dan Muhammad Basri selaku pihak yang
dari Universitas Lampung itu selaku penerima itu disangkakan melanggar ketentuan pasal 12 huruf atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, itu kan tadi katanya mereka itu tertangkap tangan kan, yang ditangkapnya itu tuh secara tangkap tangan. Nah, itu tuh apa sih yang dimaksud dengan tangkap tangan atau tertangkap tangan? Nah, jadi tangkap tangan atau yang tertangkap tangan itu penjelasannya itu diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP, di mana yang menjelaskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan. Nah, tadi kan sudah kita dengar pengertiannya Kak Bella. Jadi kan misalnya kalau tindak pidana itu ada unsur-unsurnya kan. Jadi unsur-unsur tindak pidana suap itu apa baik Kak? Nah, unsur-unsur dalam tindak pidana tertangkap tangan itu tadi itu tuh kan diatur dalam pasal 1 ayat angka 19 KUHP itu. Jadi ada 4 keadaan yang dimana seseorang itu dapat dikatakan tertangkap tangan. Yang pertama itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Terus tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Terus yang ketiga, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Terus yang terakhir, dan apabila sesaat kemudian pada orang yang melakukan tindak pidana ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, jadi kan ini kan yang heboh di berita itu kan Rektor Unila. Jadi kalau di berita-berita itu kan beritanya kayak headline-nya kayak Rektor Universitas Lampung terjaring operasi tangkap tangan atau OTT, menerima suap dari orang tua mahasiswa baru dan lain-lain. Nah, orang tuh lebih familiar sama operasi tangkap tangan atau OTT. Sebenarnya OTT itu sama nggak sih dengan tertangkap tangan? Nah, jadi operasi tangkap tangan atau OTT itu berbeda ya Kak dengan tertangkap tangan yang kita jelaskan sebelumnya itu, dimana keduanya itu memang tampak mirip, tetapi berdasarkan KBBI itu operasi adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan, jadi bukanlah suatu hal yang spontan. Sedangkan yang tertangkap tangan tadi itu merupakan suatu keadaan yang spontan. Nah, lalu per bulan Januari 2022 KPK itu mengumumkan telah mengganti istilah operasi tangkap tangan atau OTT itu menjadi tangkap tangan. Dengan demikian KPK telah meresmikan menggunakan istilah tertangkap tangan dan tidak lagi menggunakan istilah OTT lagi Kak Bella. Nah, definisi tertangkap tangan tadi kan sudah diatur dalam pasal 1 butir 19 KUHP. Sementara kalau OTT itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi itu sebenarnya nggak ada dasar hukum yang diatur itu tertangkap tangan ya, tertangkap tangan secara bukan istilahnya. Operasi. Jadi telah di bedanya tuh Kak. Jadi kalau OTT itu kan ada istilah operasi, dimana kalau berdasarkan KBBI itu operasi itu adalah sebuah tindakan yang telah direncanakan, sedangkan kalau tertangkap tangan itu merupakan tindakan yang spontan. Jadi itu sih bedanya. Jadi kasus suap dalam lingkup perguruan tinggi itu khususnya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru itu tidak hanya sekali ini Kak Bella, sebenarnya ada banyak orang yang melakukan suap tadi. Fenomena semacam itu sudah berlangsung sejak lama, entah diketahui atau tidak. Ya udah rahasia umum lah ya, namanya sogok menyogok untuk masukin anaknya. Bukan cuma perguruan tinggi, sekolah pun cuman untuk kayak supaya bisa menjamin anaknya itu tuh bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Orang tuanya itu rela mengeluarkan sejumlah uang pakai cara yang gak halal kayak gitu. Padahal ya kuliah di mana sama baik sebenarnya itu ilmu yang dapat juga sama baik. Kalau misal menurut kakak pribadi menyayangkan ya yang kejadian yang terjadi di Unila ini kayak mencoreng dunia pendidikan loh, kayak nganuin praktek suap menyuap yang dilakukan oleh para akademisi. Ini orang-orang terdidik loh pelakunya, kayak kita bakalan terima anak-anak kalian asal kalian bayar segini, bayar kayak ratusan juta. Itu tuh nggak semua orang sanggup gitu loh. Kalau misalnya istilahnya mau masukin anak yang sebenarnya mampu mereka ya, tapi itu tersisi oleh anak-anak yang sebenarnya nggak mampu. Iya, banyak kan yang kejadian kayak gitu yang mereka sebenarnya tuh mampu secara otak tapi tersingkir oleh anak-anak yang punya uang yang sebenarnya kayak mereka tuh
nggak niat kuliah, bahkan kadang-kadang mereka kuliah tuh karena orang tuanya yang disuruh, dan orang tuanya udah ngeluarin ada paksaan, ngeluarin uang banyak, tapi anak itu juga kuliahnya juga asal-asalan, nggak ikhlas kayak gitu. Sayang aja sih. serius. Itu mungkin itu dulu penjelasan dari kami berdua tentang tertangkap tangan. Jadi jangan lagi ngomong tuh Operasi tangkap tangan. Jadi sekarang udah ganti jadi tertangkap tangan. Itu guys. Indonesia negaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi